Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seri terkait pajak daerah resmi daerah akan menyampaikan terkait salah satu jenis retribusi, yaitu retribusi pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi ini merupakan salah satu jenis retribusi baru yang ada di Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Di dalam Undang-Undang HKPD pasal 88 ayat 4, bahwasanya jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan yang ketiga adalah pengelolaan pertambangan rakyat. Selanjutnya di dalam pasal 48 ayat 1 PP 35 tentang ketentuan umum pajak daerah retribusi daerah bahwa pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di pasal 49 ayat 5, khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral. Pengaturan teknis yang lain yang diamanatkan dalam undang-undang juga sama, mengamanatkan seperti halnya tadi terkait pengaturan pertambangan rakyat, bahwasanya di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang KPD dasar terkait pengenaan PKB itu juga diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Begitu juga di dalam pasal 30 ini mengamanatkan di situ terkait untuk harga dasar air permukaan dan bobot air permukaan ditetapkan oleh Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri. Di pasal 68 ayat 1 Undang-Undang KPD juga terkait aturan lebih teknis, yaitu penetapan nilai perolehan air tanah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Di dalam pengaturan teknis untuk retribusi ini itu diacu atau mengacu kepada keputusan Menteri ESDM nomor 174 K/MB.01/MEM-B/2024 terkait pedoman penyelenggaraan izin pertambangan rakyat. Keputusan Menteri tersebut lingkupnya memuat selain iuran pertambangan rakyat atau yang kita kenal dengan IPERA, yaitu ada penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat, perizinan berusaha izin pertambangan rakyat, dan ada kaidah teknis dalam pelaksanaan pertambangan rakyat. Jika kita melihat rincian dari keputusan Menteri SDM tersebut, bahwasanya ada 4 item tadi pedoman, ya, kita fokus di yang keempat terkait pengenaan iuran pertambangan rakyat. Di dalam pengaturan keputusan menteri tersebut, ya, di dalam lampiran 6, IPERA merupakan di situ pungutan daerah provinsi dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa pelayanan pembinaan yang penggunaannya diperuntukkan dalam kegiatan pengelolaan tambang rakyat. Di dalam 6 lampiran dokumen tersebut memang memuat beberapa pengaturan, yaitu ada lampiran 1 memuat format dokumen pengelolaan WPR, yaitu wilayah pertambangan rakyat. Lampiran 2 memuat persyaratan dan proses permohonan IPR dan format SK IPR-nya. Lampiran ketiga format dan penjelasan aspek penyusunan rencana penambangan pada kegiatan usaha IPR. Ada lampiran 4 jenis laporan berkala, lampiran 5, dan ada lampiran 6 di lampiran 6.
Apa itu IPERA? Ya, ini merupakan jenis pungutan baru ya di pungutan daerah provinsi dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa pelayanan pembinaan yang penggunaannya diperuntukkan dalam kegiatan pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan tambang rakyat itu terdiri dari pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan keselamatan pertambangan rakyat, pembangunan sarana dan infrastruktur sekitar lokasi pertambangan rakyat, dan terakhir pembinaan pengawasan pertambangan rakyat. Selanjutnya, bagaimana kita melihat formula perhitungan IPERA, ya, bahwasanya formula iuran pertambangan rakyat adalah tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif retribusi, seperti halnya secara umum, ya, bagaimana kita menentukan tarif retribusi, bagaimana kita mengalihkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa di dalam IPERA ini adalah pelayanan pemberian IPR dan tarif retribusi terdiri dari biaya pengelolaan wilayah, biaya pengelolaan produksi, dan biaya pengelolaan lingkungan. Selanjutnya di dalam formula itu, ya, IPERA yang merupakan penambahan dari biaya pengelolaan wilayah ditambah biaya pengelolaan pengusahaan dan biaya pengelolaan lingkungan, atau W ditambah P ditambah L. Iuran pertambangan rakyat di dalam perhitungan tarif IPERA-nya berdasarkan range nilai untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang timbul dari kegiatan IPR. Terdiri dari biaya pengelolaan wilayah dihitung berdasarkan range luas wilayah dengan rentang setiap 1 hektar dari 0 sampai 10 hektar. Biaya pengelolaan pengusahaan dihitung berdasarkan range volume produksi dengan rentang sekitar 50 sampai 10 satuan volume produksi atau disesuaikan dengan jenis komoditas dan tingkat atau nilai transaksi di masing-masing daerah. Selanjutnya, biaya pengelolaan lingkungan dihitung berdasarkan interval luas bukaan wilayah dengan rentang setiap 1 hektar dari 0 sampai 10 hektar. Pedoman formula biaya aspek pengelolaan wilayah merupakan pengalian dari luas wilayah IPR kali biaya pengelolaan wilayah per hektarnya. Itu untuk mencari biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah, di mana untuk biaya pengelolaan wilayah sebesar 40.000 per hektar. Di dalam lampiran dari keputusan Menteri SDM tersebut, ya, terdapat contoh tabel penetapan tarif IPERA berdasarkan biaya pengelolaan wilayah, di mana masing-masing rentang tadi range antara 0 sampai 10 hektar, ya, nanti bisa dimuat, ya, biaya pengelolaan wilayah per tahunnya dalam nominal rupiah. Penghitungan komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah dilakukan dengan ketentuan untuk kewajiban tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak IPR diterbitkan sesuai dengan sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, di mana bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Selanjutnya, untuk kewajiban tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk kewajiban tahun terakhir dihitung berdasarkan jumlah bulan sampai dengan berakhirnya dan dari bulan dihitung 1 bulan. Berikutnya terkait untuk pedoman bagaimana untuk menghitung biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan yang kita beri P istilahnya sama dengan volume produksi kalikan harga jual per nilai pasar kalikan koefisiennya. Ini juga di dalam lampiran, ya, keputusan Menteri SDM tersebut telah diberikan contoh tabel penetapan tarif IPERA berdasarkan biaya pembinaan dan aspek pengelolaan perusahaan. Di situ bagaimana range masing-masing volume produksi, nanti ditentukan biaya pengelolaan pengusahaannya berapa rupiah. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan untuk komoditas mineral logam dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan pedoman formula perhitungan iuran pertambangan rakyat, dipungut setiap kali transaksi atau penjualan. Sedangkan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan ditetapkan sebesar rupiah
1. Selanjutnya untuk yang ketiga, bagaimana komponen untuk biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan ya atau L, di mana luas wilayah IPR dikalikan biaya pengelolaan lingkungan per hektarnya. Ya, ini juga sama bagaimana cara membuat penetapan tarif IPR di dalam per range wilayah ya, nanti ditentukan biaya pengelolaan lingkungannya berapa per tahun rupiah tertentu, di mana komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan itu terdiri dari komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan pedoman formula perhitungan yang pertama rakyat, dan perhitungan komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan dilakukan dengan ketentuan di mana pada tahun pertama setelah IPR diterbitkan sebesar 75% dari total tarif sebagaimana masuk pada angka 1, dan pada tahun berikutnya yaitu kita tentukan ya besarannya. Selanjutnya kita lihat komponen biaya lingkungan dalam IPR tersebut itu meliputi dari komponen IPR tersebut terbagi atas subkomponen biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan subkomponen biaya reklamasi tambang rakyat. Komponen biaya lingkungan dan IPR dihitung untuk setiap WPR dan akan dibebankan pada masing-masing pemegang IPR berdasarkan luasannya. Subkomponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan dihitung berdasarkan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui dalam dokumen lingkungan hidup. Selanjutnya, subkomponen biaya reklamasi tambang dihitung berdasarkan biaya pembongkaran fasilitas, penata gunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang atau program reklamasi bentuk lain. Perhitungan komponen biaya lingkungan disampaikan dalam rencana reklamasi tambang rakyat untuk tiap WP-nya. Ya, ini contoh bagaimana formulasi perhitungan komponen biaya lingkungan dalam IPERA, di mana jenis dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup disesuaikan dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dalam dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Masing-masing urian kegiatan itu bisa pengelolaan air, pengelolaan tanah, pengelolaan udara, limbah, nanti berapa frekuensi, biaya per kegiatannya, nanti diketahui akhirnya total biayanya. Begitu juga terkait pemantauan lingkungannya, dari pemantauan erosi, pemantauan kualitas air, kualitas tanah, udara, nanti juga dihitung frekuensi kegiatannya, biaya kegiatan, dan total biayanya. Selanjutnya adalah formulasi perhitungan komponen biaya lingkungan dalam IPERA. Di situ juga telah dimuat ya bagaimana masing-masing komponen biaya penentu ya, volume pekerjaannya, biaya per volume per rupiah, nanti ketemu total biayanya. Selanjutnya yang terakhir adalah formula untuk perhitungan komponen biaya lingkungan dalam IPERA, di mana formulasi perhitungan komponen biaya lingkungan dalam IPERA untuk masing-masing IPR itu bagaimana subkomponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan, ada subkomponen reklamasi tambang rakyat, biaya komponen lingkungan dalam IPERA untuk satu WPR, dan perhitungan komponen biaya lingkungan dalam IPERA untuk masing-masing IPR. Nanti total biayanya bisa dilihat komponennya untuk formulasinya, nanti di situ bisa dimuat ya untuk menentukan berapa komponen biaya lingkungan dalam IPERA. Demikianlah sesi terkait pajak daerah domisili kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.